kecil kakaknya dipuji, dia enggak gitu loh Mas. Dibedain. Itu teh kurang lebihnya ya. Betul Mas Hendra. Jadi tubuh kita tuh kayak dikasih beban yang berat gitu. Seperti yang saat lalu kita pernah cerita bahwa tubuh kita pada saat bahagia dia mengeluarkan sebuah serum atau semburan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sedangkan pada saat dia cemas, bingung, takut, mengeluarkan hormon kortisol, hormon yang bersifat asam pekat seperti bisa ular. Kebayang nggak Mas, kalau kita stres berkepanjangan terus saja zat asam lambung itu dipancarkan ke tubuh kita, dia mengganggu metabolisme tubuh kita. Itulah yang membuat pankreas nggak berfungsi, makanya terjadi diabetes. Jadi semua penyakit itu kedokteran bilang 90% itu disebabkan oleh endapan emosi yang nggak terurai. 90% itu survei kedokteran itu membuktikan absolutely yes, karena lapisan endapan emosi. Makanya kalau kemarin kita lihat alumni Mas Hendra juga dengar sakit udah 1,5 tahun, terjadi pendarahan yang hebat. Tapi setelah dia praktek 30 hari daily rutin, dia mengikhlaskan dulu pertama menerima sakitnya, mengikhlaskan lalu memaafkan orang-orang yang menyakiti dia, lalu dia sadar nafas syukur. Kan kemarin alumni testimoni ya Mas ya? Iya. Pendarahannya selesai. Jadi kekuatan apa tuh namanya? Memaafkan. Setelah kelas mereka praktek 30 daily rutin itu kekuatannya untuk terjadi sebuah transformasi itu benar-benar real, benar-benar nyata loh teh ya. Makanya apalagi yang terbaru kita udah upgrade 30 daily rutin tuh dengan secara premium gitu. Yeah. Maka kalau teman-teman pengen tahu day to day-nya seperti apa dari hari pertama sampai hari ke-30, apa saja yang harus dilakukan, silakan nanti teman-teman bisa setelah tanggal 23 itu kan kita ada kelas offline online. Nah itu misalnya Zoom-nya itu malam ini gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum join, Zoom-nya itu malam ini. Zoom-nya itu pagi kan nanti ya? Pagi, jam 8 sampai jam 1 Mas, ya. Jadi teman-teman nih untungnya kalau join yang online pada saat hybrid seperti ini, biasanya kalau online kan hanya 3 jam teteh ngajar tuh. Betul. Kurang lebihnya sekitar 3 jam kalau kolektif. Tapi kalau hybrid kayak gini, teman-teman yang online tuh diuntungkan karena dari 3 jam jadi 5 jam gitu. Masya Allah. Nah, silakan setelah ikut kelas batch 27 baik offline maupun online, besok paginya teman-teman akan di-share day 1 apa yang harus dilakukan sampai day 30 dan itu sudah di-upgrade dengan seri premiumnya. Jadi teman-teman tinggal kerjakan saja sesuai dengan arahan yang biasanya dikirim sama Mbak Vina. Catat tanggalnya ya guys ya. Tanggal 23 Mei, Hotel Grand Orchard ya. Nah, di samping itu seperti yang disampaikan sama Teteh, kalau misalnya ingin belajar secara lebih mendalam, teman-teman bisa menuangkan seluruh ceritanya, masalahnya selama ini. Nanti teman-teman bisa privat langsung, bisa hubungi Mbak Laila. Privat ini bisa secara online maupun offline. Kalau offline tuh biasanya kayak di hotel bintang 5 gitu. Bintang 5 Bandung. Teteh di Bandung ya, karena lokasinya di Bandung. Nanti langsung dikabarin sama Mbak Laila untuk schedule-nya. Nah Teh, aku ada satu pertanyaan nih tentang Teteh kan makin kesini kan udah makin banyak sekali yang ditemani untuk belajar bareng-barengan. Dan Teteh selalu mendisklaimer bahwa Teteh itu bukan seorang guru gitu kan. Tapi bagaimanapun juga banyak teman-teman yang menganggap sebagai guru, sebagai coach gitu ya. Pertanyaanku simpel aja, sebagai sosok yang banyak didengarkan orang, gimana caranya Teh Febi menjaga agar tidak terjebak menjadi guru quote and quote gitu
yang justru nanti bisa menghalangi pertumbuhan jiwanya Teteh sendiri, ataupun kemudian membuat teman-teman itu jadi taklid dengan Teh Feby gitu. Nah, gimana Teteh menjaga hal ini? Iya Mas Hendra, selain aku menyampaikan inti dari materi Abundant Revolution bahwa kita adalah percikan rohnya, aku belajar pelan-pelan untuk selalu merenungkan Mas. Jadi kalau pagi-pagi tuh sebelum ada kelas, Laila kasih alumni untuk kelas private biasanya kan mulai jam 9. Itu di jam 8 aku sholat duha, sebelum kelas dimulai itu aku udah mulai duduk 5 menit diem. Jadi daily rutin itu nggak hanya diceritakan tapi aku jalanin sendiri Mas. Daily rutin itu aku praktekin. Jadi di pagi hari itu aku duduk diem, aku cuma bilang, ya Allah ya Rabbi yang maha baik, aku hanya percikan ruhmu ya Allah. Aku menyadari itu gitu. Aku percikan ruhmu, aku percikan cahayamu, yang ada hanya engkau. Jadi sebetulnya segala kebaikan yang tersampaikan lewat tubuhku itu kan sebetulnya aliran kelimpahannya Allah lewat tubuh ini gitu. Dan aku sangat-sangat sadar itu. Jadi kadang kalau alumni bilang, Teh Feby guru, enggak, aku teteh kamu aja ya, temen kamu aja ya. Atau bahkan kalau misalnya ada alumni yang umurnya 65 tahun, aku bilang, ibu, anggap aku anak ibu ya, gitu Mas. Jadi aku sama sekali nggak ngerasa aku istimewa dibandingkan mereka. Orang keistimewaannya ditaruh sama kok, kesadarannya sama kok. Anggap aja aku sahabat, temennya temen-temen. Aku dan Mas Hendra, aku berdua Mas Hendra sama-sama menemani perjalanan teman-teman melewati semua fase dalam kesadaran teman-teman yang bisa lebih meluas dan melebar lagi gitu. Jadi di sini aku memposisikan bahwa aku adalah teman sahabat dalam perjalanan kesadaranmu, nggak lebih dari itu. Dan memang nggak lebih dari itu gitu. Karena kita sama-sama percikannya. Kita sama-sama percikan ruhnya, kita sama-sama percikan cahayanya. Bahwa sebagai percikannya, tugas kita atau bagian dari yang harus kita lalui di dalam kehidupan ini adalah menyebarkan cerita cinta ini. Menyebarkan, karena kita adalah percikan cahayanya yang isinya adalah cinta. Tugas kita adalah menceritakan ke teman-teman itu juga percikan cahayanya yang maha ini loh, sang maha, Allah atau apapun nama itu disebut gitu. Jadi aku nggak ngerasa sama sekali istimewa lebih dari yang lain, sama sekali nggak berasa itu. Jadi ketika ketemu teman-teman, terus pada saat privat, online, offline, ataupun pada saat Abundant Revolution reuni yang begitu banyak orangnya, aku merasakan bahwa aku adalah sahabat mereka, teman mereka, saudara mereka yang aku peduli gitu. Aku peduli dan aku bisa merasakan perasaan semua teman-teman. Dan sebetulnya yang dibutuhkan dari teman-teman itu cuma sebuah ruang Mas. Cuma sebuah ruang untuk bisa diakui rasa mereka ada, keberadaan mereka ada, dan mereka mempunyai ruang untuk bisa menyampaikan kisah mereka, dan mereka dirasakan keberadaan mereka, dan mereka merasa ada teman yang mau peduli mereka gitu. Sebetulnya itu aja yang aku lihat dari teman-teman, dan sama sekali aku nggak ada sebersit pun gitu ya rasa lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Karena di dalam mindset aku yang sekarang, seperti yang selalu aku bilang sama Mas Hendra tahu nggak, hoax terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Satu, hoax terbesarnya adalah kita merasa bahwa kita dan yang menciptakan kita terpisah. Kita dan Allah kita dengan Tuhan kita terpisah jauh. Itu hoax terbesar gitu. Karena sebetulnya Allah itu melingkupi segala sesuatu. Kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di mana-mana. Dia ada di setiap makhluk hidup. Dia melingkupi segala sesuatu gitu. Itu satu. Yang kedua, hoax terbesar sepanjang sejarah itu adalah rasa dimana seseorang merasa aku dan kamu terpisah. Aku dan Mas Hendra terpisah, aku dan teman-teman terpisah gitu.
Aku merasa bahwa aku dan teman-teman itu adalah satu. Kita ada di dalam ruang semesta tanpa batas yang satu. Kita itu satu sebetulnya. Jadi ketika kita satu kan nggak ada cerita lebih di antara kita, mas. Satu gitu loh. Itu loh. Jadi yang ada cuma cinta. Yang ada cuma cinta, yang ada cuma aliran cinta. Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu apapun, aku hanya melihat ini proses perjalanan kesadaran, pertumbuhan kesadaran yang lebih luas lagi. Bahwa awalnya kan gini mas, kesadaran kita awalnya sempit. Aku ya aku ini, hidupku, uangku, duitku, mobilku ini, kukuku, sempit segini. Nah kesadarannya kita luasin, lebarin selebar kasih sayang dan cintanya Allah terhadap kehidupan ini. Melebar, meluas gitu. Kesadarnya diluasin sehingga ada pertumbuhan dalam kesadaranmu bahwa cerita hidupmu ini adalah cerita di mana kamu rubah mindsetmu. Kalau dulu nih mas, Feby dulu Feby dulu bekerja nih, contoh Feby dulu bekerja di Chitose. Yang aku pikirin aku dapat duit gaji berapa nih dari Chitose gitu. Aku dapat gaji berapa nih, yang aku pikirkan uang untuk ini, yang aku pikirkan aku bisa dapat berapa. Tapi di kesadaran yang sudah meluas sekarang ini, ketika aku mengerjakan sesuatu, aku cuma berpikir aku punya keahlian apa, aku punya talenta apa, keahlian, talenta yang Allah titipin ke aku, atau Mas Hendra punya talenta di dunia broadcast seperti ini gitu ya, bahwa talenta yang Allah titipkan ke aku harus aku alirkan kembali dalam tujuan Allah menciptakan aku. Allah menciptakan aku, intinya adalah cinta. Allah mau mengalirkan cinta lewat tubuhku. Artinya tujuan semua gerak, langkah, ucapan, sikap, tindak, apapun bahasa tubuh yang aku keluarkan itu semata-mata ingin mengalirkan cintanya Allah aja kepada teman-teman lewat tubuh aku. Gitu mas. Oke Teh. Ya. Nah, tapi di titik pencapaian sekarang gitu ya, TVB, aku, teman-teman yang lain yang sudah berevolusi secara secara finansial atau apa gitu, itu kan mesti tidak lepas dari yang namanya keberuntungan. Karena keberuntungan yang dikasih sama Tuhan gitu. Yeah. Nah, bagaimana ya caranya bagi teman-teman yang dia merasa bahwa aku ini kok hidupku kok kesialan terus ya, usaha ini gagal, terus diajak temen ketipu dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana membalik kondisi dari yang tadinya itu sial, terus tiba-tiba tuh jadi kayak beruntung terus gitu, pas terus gitu, saat mau kayak gini ada yang ngebantu gitu. Nah, keberuntungan itu bisa di-create apa enggak gitu? Bejo itu bisa diciptakan apa enggak? Langkahnya bagaimana gitu? Pelan-pelan supaya hidup yang tadinya penuh kesialan menuju hidup penuh keberuntungan. Gimana? Gini Mas Hendra, selama ini kita memahami bahwa Allah berkomunikasi sama kita begitu banyak bahasa ya. Lewat bahasa apapun kita bisa berdoa, bahasa Indonesia, bahasa ini. Tapi tahukah Mas Hendra dan teman-teman bahwa bahasanya Allah, bahasanya Tuhan, bahasanya semesta itu adalah getaran. Getaran mas. Bahasanya Allah, bahasanya Tuhan itu adalah getaran, itu adalah frekuensi tubuhmu, vibe-mu. Jadi bahasanya Allah, bahasanya Tuhan itu adalah energi yang bergetar, berfrekuensi, memancar di dalam tubuhmu. Jadi apa yang kamu pancarkan dalam getaran, itulah bahasa yang Allah terima lewat tubuhmu, yang itu akan dikirimkan balik ke kamu. Nah, sebetulnya naturalnya manusia itu sedari awal udah bejo mas.
Mas Hendra, aku dan semua teman-teman terlahir nih, kalau aku mau frontal ngomong, terlahir bejo, terlahir kaya, terlahir berlimpah, itu udah fasilitas default. Pada saat siapapun lahir tuh udah kaya, udah bejo sebetulnya. Masalahnya adalah kita semua banyak yang nggak tahu bahwa Allah dan semesta berkomunikasi sama kita, mewujudkan realita kita itu dari segala hal yang kamu pancarkan dalam getaran, karena Allah dan semesta hanya tahu bahasa itu, Mas. Hanya tahu bahasa getaran. Contoh, pagi-pagi Mas Hendra sama aku doa nih, ya Allah berikan aku rezeki. Nah itu kan suara mulut ya. Berikan aku rezeki yang banyak, yang berlimpah, ya Allah beri aku rezeki yang banyak berlimpah. Allah mah nggak ngebaca suara kamu, dia baca getaran. 5 menit Mas Hendra bilang, ya Allah berikan aku pekerjaan, uang berlimpah, project, goal, dan lain-lain. 5 menit tuh ya ngomong. Tapi getaran berikutnya, aku misalnya sama Mas Hendra yang tarik napas, ih kesel banget sih ini temen belum bayar utang. Aduh gimana ya ini uang kok nggak cukup-cukup. Sorean dikit, getarannya beda lagi. Aduh sebel banget, teman udah sukses, aku belum. Sepanjang 23 jam berikutnya, getarannya getaran kekurangan, Mas. Itulah yang menjadi realitamu. Jadi getaranmu, pancaran frekuensi tubuhmu, itulah sebenar-benarnya doa yang pasti dikabulin. Makanya kan suka ada narasi dari kitab suci bilang gini, ketika kamu berdoa, Allah pasti mengabulkan doamu. Kan gitu ya, Mas? Pada saat kamu berdoa, Allah pasti mengabulkan doamu. Nah, teman-teman banyak yang nggak tahu, Mas. Dia pikir doa itu suara. Ya Allah, aku mau uang. Ya Allah, aku mau jodoh. Padahal doa itu getaran. Jadi pada saat dia berdoa 5 menit, dia bergetar dalam ketakutan, kayaknya nggak mungkin deh aku dapat jodoh. Kayaknya susah dia dapat jodoh. Ntar kalau aku dapat jodoh, ibuku gimana? Kalau misalnya aku dapat jodoh, mau nggak ya dia terima gue apa adanya? Itu kan ada rasa nggak layak kan? Bener nggak? Ya rasa itu yang diwujudkan. Ketangkep nggak, Mas? Bukankah Allah memang mengabulkan semua apa yang kamu doakan? Karena definisi doa dalam gambaran Allah itu adalah getaranmu. Jadi kalau teman-teman saat ini belum ngerasa aku mah nggak beruntung-beruntung teh, aku kurang, aku gini, nggak apa-apa. Itu kan cerita lama kamu sebelum denger YouTube-nya Ngaji Roso. Itu kan kamu yang lama tuh, yang kamu sebelum kamu tahu cerita tentang begitu banyak materi indah di Ngaji Roso sampaikan gitu. Diri kamu yang baru, sadari yang baru, kamu bejo, mulai pancarkan rasa syukur. Halo Mas? Ya. Lagi ya tadi. Satu hal yang mungkin tidak pernah bisa dibantah di Badan Revolution itu kan, energinya seseorang itu besar. Ketika kemudian memiliki energi yang besar, itu otomatis kepenginan apa aja tuh jadi mudah tercapai gitu. Kalau energinya besar gitu. Nah masalahnya kan orang itu harus tahu bagaimana sih supaya energimu itu besar, itu kan rumusnya kan ada gitu ya. Kalau Einstein juga udah di breakdown juga kan. Yang hukum relativitas. Ini kuadrat itu. MC kuadrat. Salah satu cara yang bikin energi besar adalah ya kita meningkatkan dan melipat gandakan kebermanfaatan kita. Seberapa manfaatkah kita ini bagi orang-orang di sekitar kita gitu kan. Betul. Nah terkadang rumus yang sesimpel ini diabaikan gitu loh. Jadi ini yang bikin kemudian daya kita itu redup gitu. Betul. Nah, kalau menurutku sih bagi teman-teman yang misalnya sudah ngelakuin ini gagal, ini juga belum berhasil gitu. Ya udah, fokus saja, tabungan kebaikannya diperbanyak, tabungan kebermanfaatannya ditingkatkan lagi gitu. Kan hukum alam, hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu kan siapa nabur
pasti Dia akan menuai. menuai lah ya. Betul Ya. Mas, betul. Nah, menariknya di Abundant Revolution, Teteh tidak pernah meninggalkan tabungan semesta. Teteh nggak pernah meninggalkan bagaimana kemudian mentransformasikan nilai-nilai di Abundant Revolution itu ke banyak orang, ke lingkungan terdekat. Nah, inilah kemudian ribuan orang banyak tertolong gara-gara satu sama lain yang sudah paham ilmu ini Saling. iya, Iya. dialirkan. Ini sih. Oh, iya betul. Ini kuncinya Mas, karena gini, kata Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut, itu adalah daya hidup, energi tanpa batas, kecerdasan semesta. Jadi Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut, dia kan bukan sosok ya Mas ya, bukan sosok. Dia sumber energi tanpa batas, dia daya hidup. Nah, percikan daya hidupnya ada di kita, ada di Mas Hendra, yang namanya percikan ruhnya, dia daya hidup. Nah, daya hidup ini harus dialirkan gitu. Besar kecilnya daya hidupmu tergantung seberapa luas manfaat tubuhmu, apakah cuma buat dirimu aja atau buat lain-lain gitu. Itulah yang kita sebut sebagai tabungan semesta, atau istilah di umum ada tabungan energi, tabungan semesta, sama aja sebetulnya. Tapi bagaimana pada akhirnya misi jiwa kita? Nah, misi jiwa kita nih, kembali ke misi jiwa. Mas Hendra juga ada produk misi jiwa nih. Teman-teman juga bisa mulai pelan-pelan memahami bahwa misi jiwa kita itu mau apapun profesi teman-teman. Mas Hendra punya talenta A, talenta Mas Hendra nggak sama kayak talenta aku. Aku punya talentanya B. Masing-masing beda-beda talent nih, beda keahlian. Misi jiwa kita, semua keahlian, semua kepintaran yang Allah titipkan ke tubuh kita, dipinjamkan kepandaian, keahlian itu ke tubuh kita, gunakanlah sebagaimana rencana Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita kan untuk mengalirkan kembali Rahman Rahim, kasih sayang, kemudahan, kelimpahannya Allah masuk ke kita untuk dialirkan lagi nih ke sesama, ke banyak orang. Karena kan Allah nggak mungkin turun sendiri, Mas. Bener nggak? Rezeki Mas Hendra kan nggak dari tangan Allah langsung dikasih ke Mas Hendra gitu kan, enggak? Bener nggak Mas? Rezeki kita kan dari manusia-manusia, lewat via orang kan. Nah, utamanya kita itu adalah untuk menjadi jembatan di mana semua kebaikan Allah ini mau lewat tubuh ini. Semakin luas, semakin lebar jembatan itu kita pancarkan, gak hanya buat kita, perut kita, anak kita, ibu kita, meluas lagi gitu ke tim kita, berupa gaji-gaji yang kita kasih, bonus-bonus yang kita kasih, meluas lagi nih ke tetangga, kasih beras, kasih makan apa segala macam, meluas lagi nih ke sumber air kita kasih. Lama-lama kan semesta bilang, wah ini Mas Hendra nggak cukup cuma dikasih sekian puluh juta per bulan ini. Karena wadahnya kok ya lebar banget gitu kan, ini nggak pantas dikasih segini. Jadi bicara pantas atau nggak pantas bukan kita yang maksa, Mas. Bukan ya Allah kasih aku segini, Allah aku golkan ini, enggak gitu. Bicara wadah yang melebar. Wadah yang melebar tentunya diawali dari kesadaran yang mulai melebar. Benar nggak Mas? Iya, betul. Kesadarannya mulai melebar. Jadi kalau ala Abundant Revolution Mas Hendra bilang, paling utama itu adalah self concept gitu. Konsep dirimu dulu temukan gitu. Dan itu akan merubah segalanya di dalam realita hidupmu, dan itu Oh iya, teman-teman kemarin ada yang tanya ya, waktu nanti di Jogja itu Teteh akan breakdown soal craft method apa enggak? Oh iya dong. Iya, teman-teman ya, nanti akan di breakdown sama Teteh. Boleh. Pokoknya ilmu yang keren-keren, ini kita totalitas teman-teman. Setiap kelas tuh pokoknya kita benar-benar totalitas. Pengen teman-teman dapat yang terbaik. Ya, kalau teman-teman udah jauh-jauh datang ke Jogja, ke Jakarta, jadi Teteh bener-bener totalitas, ya nggak mungkin lah nggak totalitas kalau sampai dibela-belain meluk serta satu-satu itu kan apa ya, itu
itu pemandangan yang langka, tahu nggak, dalam kelas transformasi pengembangan diri itu nggak ada kali yang sampai memvip-kan peserta sebegitunya gitu ya. Ini menarik ya. Nah, lagi-lagi silakan ya teman-teman, nanti untuk ngaji Rosso Bootcamp masih ada sekitar 20-an berapa gitu sih, 25 atau berapa gitu. Nah, itu nanti di Hotel Royal Ambarukmo tanggal 30 Mei. Ya. Nah, kalau yang paling dekat yang pemula Mas, Jakarta aja ya, kita ketemu ya. Kan kebanyakan kan ada yang tanya pemula deh. Ya. Nah, untuk kelas pemula apa Mas Hendra gitu? Kelas pemula itu nanti di 8 Juni teman-teman. Betul. Quantum alignment itu bicara tentang money dan love. Jadi buat teman-teman yang ingin fokus untuk keuangan dan cinta, relationship, ya, jodoh, itu nanti di tanggal 8 Juni. Nah, kalau yang materi utuh nanti di 23 Mei, offline dan online, hybrid. Terus yang 30 Mei di Jogja juga offline dan online, teman-teman bisa ikutin dua-duanya ya. Nah, sekarang gini TVB. ya. TVB ini kan kalau misalnya nih tanggal 23 Mei misalnya teman-teman udah ikut kelas, biasanya kan langsung besoknya boleh untuk WhatsApp, Boleh. atau chat sama Teteh. Boleh. Cuman kan kadang ada yang WhatsApp, ada yang enggak gitu kan. Iya. Jadi yang sudah mandiri, udah dewasa gitu nggak perlu tanya-tanya gitu. Tapi bagaimanapun juga pertanyaan dari peserta itu kan banyak banget. Ada yang kejawab, ada juga kadang yang lupa nggak kejawab, sudah kedaluarsa. Ada juga kasus seperti Iya, itu. maaf ya. Iya, betul. Nah, Ini WhatsApp ada 200 lagi aku belum jawab. Soalnya tiap hari membaru 700 WhatsApp. Masa hari, Mas? dibales gitu. Aku satu-satu aku baca. Memang aku mau baca gitu dan aku balas satu-satu. Nah, pertanyaannya gini, apa sih yang TVB ingin orang tuh berhenti tanyakan kepada Teteh gitu? Maksudnya tuh pertanyaan yang sudah lelah dijawab gitu loh, atau yang sebenarnya itu kayak merefleksikan ketidakdewasaan si penanya gitu. Ada nggak sih yang ini lagi gitu? Itu ada nggak Teh? Ada, Mas. Ada. Mau tahu, Mas? Iya dong, penasaran. Bahasanya gini, TVB aku udah alumni lama gitu. Tapi aku belum manifest. Kenapa ya Teh? Terus kan aku tanya, kamu rilis nggak? Kadang sih Teh, kadang rilis, kadang enggak. Kamu sadar nafas syukur nggak? Kalau aku inget aja sih Teh. Tabungan semesta jalanin nggak? Kadang lupa tuh Teh. Sending love? Ya seringnya enggak sih. Jadi kalau kamu ingin realita berubah, data nggak kamu rubah kan, data lama tetap mantulin yang lama. Itu yang kebanyakan teman-teman. Lalu apa aku jawabannya? Aku bilang, sayang, buka lagi materi bab 1 ya tentang siapa diri kamu. Aku bilang gitu. Sejatinya kamu kan udah bahagia berkelimpahan. Apakah kamu nggak mau mengalami itu di seumur hidupmu? Aku bilang gitu. Ini data lamanya mau dipegangin terus, dipegang, nggak dirubah-rubah, nggak diganti-ganti. Kalau misalnya dirubah kan datanya tetap itu ya, pantulannya tetap itu, Mas. Bener nggak? Data di dalamnya tetap sedih, cemas, bingung. Sama dia nggak mau dilepas-lepas, Mas. Tapi dia pengen realita berubah. Kan hidup ini cuma pantulan cermin daleman, Mas. Ketangkep nggak, Mas, maksudnya? Dia pengen realita berubah, tapi dia nggak ada effort untuk melepas, merubah. Nggak ada effort untuk mengikhlaskan. Dia tetap, ya aku sakit hati Teh, ya aku kesel, ya aku gini. Oh ya udah, kamu enjoy dulu aja mas sakit hati, tapi kamu tahu resikonya looping. Gitu. Dan itu banyak, itu satu. Nah yang kedua, pertanyaan yang hampir sering sekali berulang itu adalah yang aku sedikit pengen betul-betul memberikan insight kesadaran gitu buat teman-teman, terutama yang berhutang, Mas Hendra. Oke.
Yang berhutang gini mas, ini ada kisah yang Masya Allah lucunya luar biasa. Jadi aku bener-bener pengen ngasih pengertian gitu, bahwa apa yang kamu lakukan selalu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya gini. Jadi ini ada seorang ibu, dia seorang pengajar lah ya. Dia dipercaya sama teman-temannya mas, ngumpulin duit arisan mas ceritanya. Kan kalau di Indonesia itu ada arisan yang kalau lebaran tuh langsung dapat daging gitu kan ya, bener nggak? Oh iya. Ada kan dapat daging kurban pas dikumpulinnya itu setelah lebaran dia ngumpulin buat nanti pas menjelang lebaran. Nah, ibu ini bercerita, "Teteh, tolong aku teteh, tolong sending love-in aku, tolong kuantum jamin aku," kata dia gitu. Dalam hati aku, ini kan kuantum jam nggak bisa dijokiin. Kalau gue yang kuantum jam, ntar gue yang dapet. Ini kan kuantum jam nggak bisa dijokiin. Terus dia bilang, "Oke, gimana sayang?" Aku bilang gitu. "Kamu ada yang mau diceritain apa?" Dia bilang, "Teteh, jadi gini teteh. Di awal setelah sawah kan kita udah mulai ngumpulin tabungan untuk nanti lebaran berikutnya. Nah, uang tabungan itu banyak tuh teh kan, tapi nanti dipakainya tuh pas lebaran. Nah, teh pada saat ngumpulin uang ini aku pakai," kata dia gitu. "Aku pakai buat sedekah, aku pakai buat anakku. Hatiku tenang teteh sepanjang hari karena aku megang uang dari teman-teman itu." Mas Hendra kebayang gak sih? "Aku tenang teh karena ada cadangan uang. Dikala aku kurang, uang ini aku pakai. Dikala aku kurang, uang ini aku pakai. Anakku ini." Terus aku juga berbagi dari uang pengumpulan orang-orang itu. Nah teh, ini kan bentar lagi mau lebaran, itu waktu kisah lebaran ya. Aku deg-degan teteh. Teteh tolong kasih tahu aku caranya gimana aku bisa nutupin uang ini sehingga aku nggak diprotes sama mereka semua. Gitu mas pertanyaannya. Terus aku bilang, tunggu. Aku bilang, "Kamu ngerasa nggak sih ada yang salah di sini?" "Ya kan teh, yang penting aku niat bayar," kata dia. "Oke, niat bayar. Tapi kamu ngerasa nggak apa yang kamu lakukan ini salah?" "Sangat salah," aku bilang gitu. "Kamu ngumpulin uang orang percaya sama kamu buat dibeliin sembako di hari raya, terus kamu pakai buat sedekah. Ya kan teh, sedekah baik," kata dia gitu mas. "Ya baik kalau sedekahnya pakai uang kamu." Nah terus aku bilang, "Terus apa yang kamu rasain sekarang?" "Aku ketakutan teh, aku kebingungan, aku kekhawatiran," gitu dia bilang. Nah itu sebuah konsekuensi itu harus kamu rasain dulu. Aku bilang gitu mas sama dia. Kamu harus sadar dulu bahwa kamu salah. Kerasa nggak di titik ini ada yang salah di kamu? "Oh iya juga ya teh." Gitu mas. Jadi kalau si mbak ini nggak sadar bahwa dia itu melakukan sesuatu itu kan selalu ada konsekuensinya ya mas. Ketika dia pakai sesuatu, ya konsekuensinya ini akan ditagih gitu. Dan konsekuensinya pasti nggak nyaman. Nah, selama si ibu ini nggak nah kebanyakan mas yang pada kuantum jamnya belum berhasil. Ini penelitian aku ya. Itu yang dia belum nyadar bahwa ada hukum konsekuensi. Oke. Gitu. Ada di kisah lain nih mas, nggak tentang utang nih. Tapi yang itu akhirnya udah beres mas utangnya. Dia udah rilis 30 hari daily rutin, dia udah, kalau kata istilah di Islam tobatan nasuha gitu ya. Aku bilang, "Kamu kalau kamu nggak menyadari kamu salah, kamu janji dulu jangan ngulangin lagi, uang orang dipakai. Enak aja buat sedekah, buat ini kan itu bukan duit kamu." Aku bilang gitu sama dia. Jadi luar biasa mas menemani teman-teman tuh. Iya, jadi aku yakin lah ya, ratusan cerita-cerita yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang seru-seru tuh pasti udah makanan TVB sehari-hari lah ya. Baik menerima percakapan lewat WhatsApp atau kemudian konsultasi langsung lewat privat, baik online maupun offline, kenyang sekali lah dengan masalah-masalah dan kegagalan-kegagalan orang lain gitu. Nah, tapi mungkin ini di sesi akhir ya Teh. Aku sebenarnya ingin ngobrol lama ya malam ini tuh, kayak seneng banget lihat Teteh semangat, powerful, energik gitu.
Tapi ini deh, karena posisiku kan lagi di Batu kan. Di Batu, oke. Iya, di sini mau ngajak ngopi tim kan. Yeah. Capek gitu nih kerja terus ya kan. Iya dong. harus self love. Iya. Harus maksudnya kasih appreciate sama tubuhmu karena kita hidup pakai kendaraan tubuh ini. bangun bonding lah sama tim. Ya. Dikejar-kejar deadline blueprint jiwa semua kasihan. Masya Allah, seru. Okelah, kita relaksasi malam ini. Nah, Teh, satu Iya. pertanyaan terakhir. Gimana ya Teh Feli memaknai kegagalannya teman-teman itu sekarang gitu? Kan banyak ya teman-teman yang gagal ini, gagal itu, gitu kan. Dirimu kenyang banget lah mendengarkan cerita-cerita narasi-narasi itu. Nah, memaknai kegagalan versinya TVB dengan berbagai macam variabel masalahnya teman-teman semuanya yang banyak yang sudah terlewati itu gimana Teh? Supaya ini bisa menjadi semacam kayak insight, ini bisa menjadi semacam kayak saran gitu ya, bahwa teman-teman jika dirimu masih gagal gitu ya, kamu nggak sendirian. Tuh apa yang ingin Teteh sampaikan sebagai pesan pamungkas gitu, khusus buat teman-teman yang lagi gagal? Oh Mas Hendra, di kamusku nggak ada kata gagal Mas Hendra. Oke. Kegagalan itu nggak ada. Kegagalan itu nggak ada. Kegagalan itu nggak ada. Yang ada adalah sinyal semesta kamu mau bertumbuh dalam keindahan yang lebih indah di dalam proses perjalanan jiwamu. Jadi justru cerita gagal itu adalah fase paling indah dalam hidupmu yang suatu saat pasti akan kamu kenang. Karena itu yang terjadi sama aku, Mas. Cerita luka, cerita jatuh bangun, atau judul yang barusan. Buat aku itu pasal-pasal bangunan yang pada akhirnya sekarang bangunan itu sangat indah. Jadi aku nggak ada cerita kamus vocabulary gagal gitu, nggak ada. Semuanya pertumbuhan menuju kesadaran yang lebih indah. Bahkan kalau apapun terjadi, aku hanya bilang ini sinyal semesta. Aku mau bertumbuh lebih dewasa. Aku mau bertumbuh bertambah kesadaran. Aku mau bertumbuh nambah insight, mau bertumbuh nambah pengetahuan. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, aku tahu bahwa ini aku belum dapat ini. Aku direncanakan dapat yang lebih baik dari ini. Jadi sebetulnya kegagalan itu nggak ada. Semua hanya proses perjalanan pendewasaan jiwamu, bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi, lebih bertumbuh lagi, lebih bijak lagi. Karena dalam kehidupan kita, everything about your assumption, segalanya tentang asumsimu. Keren Teh. Kalau kamu mengasumsikan gagal, looping lagi tuh ntar, ketemu lagi, gagal lagi. Nggak ada kata gagal. Ya. Tahu nggak sih, aku tuh pernah ngobrol sama bosman. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa dalam kamus hidup itu nggak ada yang namanya rugi gitu. Nggak ada yang namanya rugi. Justru aku ketika kemudian gagal di apa gitu, terus akhirnya kenal teman baru, terus aku bisa bikin bisnis baru sama dia. Pokoknya intinya benar yang disampaikan sama Teteh gitu. Bagaimana merespon sebuah fakta dengan tetap berbaik sangka di atas rata-rata. Karena kenyataannya itu, Dan Mas, kayaknya betul. kesadaran itu udah mulai tertransformasi dari keluarga besar Badan Revolution gitu ya. Pokoknya kita rawat Badan Revolution dengan sepenuh hati, kita Masya Allah, Mas Hendra. kita upgrade terus materi-materinya sesuai dengan basic need-nya teman-teman, apa yang dibutuhkan teman-teman. Iya. Semoga Badan Revolution itu menjadi Rumah kebaikan bersama, menjadi rumah kesadaran, menjadi tempat pulang, tempat bertumbuh, dan mendistribusikan kebaikan-kebaikan gitu ya. Teman-teman, misalnya nanti di tanggal 23 Mei ada sekitar 100 orang. Masya Allah. Nah, 100 orang itu selesai kelas, menerima semua ilmu di Badan Revolution. Iya.
bertanggung jawab untuk kemudian menyampaikan formula itu ke orang-orang terdekatnya, sehingga mereka akhirnya praktik, realitanya akhirnya juga bisa berubah seiring mindset, feeling, dan habit yang berubah. Iya. Itu ya saya. Getaran yang berubah, yang penting pancaran frekuensimu. Kalau mau diambil rumus simple, cuma itu doang, Mas, sebetulnya. Iya, setuju. Masya Allah, Mas Hendra. Saat bergetar di frekuensi yang tinggi, frekuensi yang power, ya hasilnya akan bagus. Jadi terima kasih banyak. Aku seneng sekali. Fungsinya, Mas Hendra, makasih banyak ya udah ngasih ruang yang luas untuk kita bisa ngobrol sama teman-teman ya. Kita ada di hari Selasa, kita ada live, hari Rabu ada live, hari Kamis ada live. Thank you so much Mas Hendra, deep in my heart. Makasih, teman-teman juga pasti bergembira sekali itu. Thank you ya. Makasih, bye-bye Mas Hendra. Salam buat tim tersayang. Thank you Mas, izin pamit. Bye-bye. Dah. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Tembus 1.700 orang kah yang live hari ini, Indri? Aduh, ini staf aku tersayang, Mbak Indri. Luar biasa. Sayangku, hai yang pada live di Zoom. Hai. Udah denger tadi ya perbincangan, pertanyaan dari Mas Hendra. Masya Allah sayangku. Kita ketemu di Jakarta ya sayang. Ada yang mau ketemu aku nggak di Jakarta? Tanggal 23 Mei 2026 itu 9 hari lagi. Ada yang mau ketemu nggak? Biar kita seru-seruan bareng yuk. Kita rilis bareng, kita kuantum jam bareng, kita seru-seruan bareng. Yuk kita seru-seruan bareng yuk. Kalau ada yang mau request di kota mana, kita mau ketemu di WhatsApp aja Mas Hendranya ya. Jadi teman-teman, agenda kelas yang paling deket itu aku akan ke Jakarta. Aku akan ke Jakarta tanggal 23 Mei 2026. Itu aku ke Jakartanya, itu kan hari Sabtu ya. Aku ke Jakartanya hari Jumat. Jumat aku sama Indri udah berangkat tuh ke Jakarta. Hari Jumat aku udah mulai jalan ke Jakarta. Aku yang bawa mobil, nanti sama Indri kita bertiga tuh jalan. Jumat jadi udah sampai Jakarta. Nah, pada saat Jumat di Jakarta, Sabtu itu kita ada kelas dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang. Itu amazing banget karena itu kelasnya offline, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa Masya Allah pokoknya. Kita akan rilis bareng, kita akan kuantum jam bareng, terus nanti ada daily routine yang premium, ada metode craft, ada install software kemakmuran juga, ada melipat gandakan income kamu juga. Itu udah paket lengkap deh untuk kelas yang tanggal itu. Lalu di tanggal 8 Juni 2026 ada Quantum Alignment. Nah biasanya itu diperuntukkan buat yang belum kelas tuh. Quantum Alignment itu cuma sekitar 350.000 aja. Tapi itu icip-icip kelas, bukan kelas batch. Jadi rilis sama Quantum Jam, goal-goal yang kamu mau. Biasanya alumni suka ikut masuk lagi, karena ada goal-goal Quantum Jam mereka yang mau bareng-bareng tuh di Quantum Jam kan. Lalu tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juni aku izin umroh dulu ya. Indri dadah, ibu mau umroh dulu. Aku izin umroh dulu, biasa itu rutinitas tahunan aku, biasanya umroh di setahun sekali. Itu tanggal 11 sampai tanggal 19 Juni 2026. Buat teman-teman yang mau ikut bareng, ayo bareng yuk. Itu sekitar 9 hari aku umroh. Buat teman-teman yang mau ikut bareng, kamu boleh chat inbox di bio TikTok ini, nanti Indri bantu jawab boleh ya.
Nanti boleh hubungi Mbak Indri ya di bio TikTok ini buat bantu jawab pertanyaan teman-teman. Terus teman-teman kalau ada yang mau nanya tentang banyak hal, tentang jadwal online, offline, privat online, privat offline, atau jadwal umroh aku, atau misalnya mau ikut bareng umroh bareng aku, kamu boleh inbox ke bio TikTok ini, kamu boleh hubungi Mbak